Tidak lama setelah mereka sarapan, seseorang datang mengetuk pintu, mengatakan bahwa anggota klan bangsawan Wuma ada di sini untuk mengirim sesuatu ke King Sui. Kelompok itu tersenyum dan keluar. Ada sekitar selusin orang yang dipimpin oleh seorang pria paruh baya. Ketika dia melihat King Sui, dia berjalan. "Tuan King, Tuan Tua Ye, Nona Ye. Kami dari klan aristokrat Wuma. Tuan Tua dan Tuan Tua Tantai kami menyuruh kami mengirimkan ini kepadamu." Pria itu tersenyum dan berkata dengan sopan. Sikapnya adalah salah satu rasa hormat. King Sui tersenyum dan hanya mengucapkan terima kasih. Ini adalah hal-hal yang pantas dia dapatkan. Dia melihat beberapa kereta binatang yang terisi penuh yang telah dikirim ke Ye Clan, tidak tahu apa itu atau apa isinya. Ada juga lebih dari 10 sachet sutra interspatial. Sebelum dia pergi, pria itu tersenyum dan berkata, "Tuan tua kami dan Tuan tua Tantai telah mengundang Anda untuk mengobrol ketika Anda sedang senggang. Anda bisa kembali dan memberitahu mereka bahwa saya akan berkunjung hari ini." Pria itu tersenyum dan menjawab bahwa dia akan menyampaikan pesan tersebut. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada King Sui dan orang-orang dari Ye Clan sebelum pergi dengan orang-orang yang dia bawa. "Nona Ye, Anda harus meminta seseorang untuk memeriksa barangnya." King Sui tersenyum dan berkata kepada Ye Guyan, "King Sui, ini semua untukmu. Coba lihat dan lihat apa itu. Anda dapat membawa semuanya saat Anda pergi." Ucap Ye Guyan tersenyum. "Kau memintaku untuk membawa semua kereta binatang ini kembali ke benua Green Cloud?" King Sui tersenyum dan bertanya pada Ye Guyan. Tertegun, Ye Guyan tersenyum dan menjawab, "Kamu bisa melihat dan melihat apa itu, membawa barang yang kamu bisa. Aku sudah mengatakan bahwa semuanya untuk klan Ye." King Sui tersenyum, tidak bergerak. "Coba lihat, mungkin ada beberapa tanaman obat, pil obat atau biji dan sejenisnya. Lihat apakah mereka berguna bagi Anda. Saya mengerti niat baik Anda." Ucap Ye Guyan tersenyum lembut. Ketika King Sui mendengar bahwa mungkin ada ramuan obat dan pil, dia lagi menolak tawarannya dan memeriksa isi gerbong. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada banyak hal, tetapi itu semua adalah hal yang tidak dia butuhkan. Bagaimana dia harus mengatakannya? Hal-hal ini adalah item yang dibutuhkan klan Ye tetapi tidak berguna baginya. Gerbong pertama diisi dengan kotak herbal, dengan nama, ciri dan umur jamu dan pil yang tertulis di setiap kotak. Tanaman obat semuanya setidaknya 3000 tahun atau lebih. Seperti yang diharapkan dari klan aristokrat, memiliki banyak koleksi barang. Beberapa gerobak lainnya berisi batu giok, permata, atau uang. Ini semua diperlukan untuk perkembangan Ye Clan. Meskipun King Sui sekarang merasa bahwa uang sangat berguna, itu tetap tidak menarik banyak baginya. Ada juga banyak perlengkapan perang dan persenjataan, tetapi mereka tidak lagi menarik bagi seseorang di level King Sui. Namun, bagi puncak Martial Kings, mereka semua adalah barang yang sangat menarik. Agar klan dapat berkembang, tidak hanya membutuhkan dukungan tingkat tinggi, tetapi juga sejumlah besar pembudidaya tingkat menengah. Tidak mungkin semua orang menjadi jenius. Orang-orang di dunia ini kebanyakan masih orang biasa. Selain itu, jika orang biasa memiliki tekad yang besar, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para jenius yang malas. Ada beberapa pil obat juga. Kebanyakan pil konsentrasi roh yang memiliki efek mulai dari 2 kali hingga 6 kali, meskipun tidak banyak dengan efek 6 kali. Kebanyakan dari mereka masih pada level efek 3 kali. King Sui hanya mengambil 2 botol yang memiliki efek 6 kali lipat. Pil konsentrasi roh yang bisa dia perbaiki sendiri memiliki efek 3 kali dan dia memiliki lebih dari cukup. Karena itu, dia menyerahkan sisanya kepada Ye Clan. Ye Guyan bersikeras bahwa King Sui harus mengambil 10 sachet sutra interspatial. King Sui tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini telah dijatuhkan oleh orang-orang dari klan aristokrat Istana Timur. Setelah sedikit ragu, dia mengambil semuanya. Tindakan ini menyebabkan Ye Guyan dan yang lainnya tercengang. Namun, mereka sudah terbiasa dengan kejutan King Sui.
Silek sachet interspatial tidak dapat disimpan dalam silek sachet interspatial lain, tetapi apa yang telah dilakukan King Sui adalah menyimpan lebih dari 10 silek sachet interspatial sekaligus. Dikatakan bahwa apa yang dia miliki bukanlah sutra sachet interspatial. King Sui tidak repot-repot bertanya apakah klan bangsawan Wuma dan klan bangsawan Tantai juga mendapatkan harta dari klan bangsawan Istana Timur. Sejak awal, King Sui tidak berencana untuk mengobrak-abrik kediaman klan bangsawan Istana Timur. Dia akan menyerahkan hak kepada klan Ye. Namun, tampaknya lebih baik membiarkan klan bangsawan Wuma dan klan bangsawan Tantai melakukan pekerjaan itu. Melihat sudah larut pagi, King Sui berbicara kepada Ye Guyan dan yang lainnya dan kemudian pergi ke Jalan Dewa Bela Diri. Dia telah diundang 2 kali, dan jika dia tidak pergi sekarang, itu tidak akan menyenangkan. Datang ke Jalan Dewa Bela Diri sekali lagi, King Sui memperhatikan bahwa orang-orang menatapnya kemanapun dia pergi. Dia sudah menjadi terkenal di kota Laut Selatan dan dapat dikatakan bahwa siapapun yang berlatih seni bela diri akan mengetahui keberadaannya. Klan aristokrat Wuma adalah eksistensi khusus di Jalan Dewa Bela Diri. Tempat tinggal mereka menonjol dari yang lain dengan warna dan gayanya. Melihat klan bangsawan Istana Timur yang tidak jauh, dia melihat bahwa itu sekarang dalam keadaan reruntuhan, dengan banyak pekerja yang membersihkan tempat itu. Sepertinya sedang dalam proses rekonstruksi. Tolong bantu untuk menginformasikan. Tuan King Sui, silakan masuk. Tuan Tua telah mengatakan bahwa begitu Tuan King Sui ada di sini, Anda bisa langsung pergi ke halaman belakang. Tuan Tua ada di halaman belakang. King Sui belum menyelesaikan kata-katanya sebelum seorang penjaga tersenyum dan berkata. King Sui akhirnya hanya berkata, terima kasih. Berjalan masuk, King Sui merasa bahwa itu suasananya sedikit menekannya. Bisa jadi karena warna dinding abu-abu atau lantai ubin berwarna grafit. Namun, warna pavilion, gunung buatan, dan pepohonan semuanya sangat normal, yang meningkatkan vitalitas tempat itu. Manor itu sangat besar tapi mudah untuk menemukan halaman belakangnya. Dia hanya perlu pergi jauh-jauh. Dia tidak menemukan banyak orang, tapi masih ada cukup banyak orang dalam klan aristokrat besar seperti ini. Ketika mereka melihat King Sui, pertama-tama mereka akan tercengang dan kemudian menyapanya dengan sopan. King Sui tersenyum dan menjawabnya. Setelah kemarin, mungkin ada banyak orang yang mengenalnya. Halaman belakangnya anehnya sepi dan tidak banyak bangunan dan perlengkapan di sekitarnya. Hanya ada pavilion dan kolam. Ada sebuah jembatan di atas kolam dan King Sui melihat bahwa Pak Tua Wuma sedang berdiri di jembatan, menatapnya. King Sui, kamu di sini, ucap Pak Tua Wuma tersenyum hangat. Selamat siang, Tuan Tua. King Sui tersenyum dan menuju jembatan. King Sui berdiri di samping Pak Tua Wuma dan melihat ke bawah ke dalam kolam. Ada ikan, penyu, udang dan kepiting yang berenang bebas di air. Melihat hal ini, King Sui tersenyum. Berapa lama Anda berencana untuk tinggal di kota Laut Selatan? Ucap orang tua Wuma tersenyum dan memberi isyarat kepada King Sui untuk berjalan bersamanya ke pavilion tidak jauh dari sana. Seharusnya hanya untuk beberapa hari lagi. Saya mungkin akan mampir ke Laut Selatan dalam perjalanan pulang. Sayang sekali tidak mengunjungi Laut Selatan jika kamu sudah sampai sejauh ini ke negara Laut Selatan. Pak Tua Wuma tersenyum dan berkata dengan ramah. King Sui tidak berani meremehkan pria tua yang tampak ramah ini. Dia adalah orang yang bisa melihat melalui banyak hal dan akan membunuh tanpa berpikir 2 kali. Selain itu, King Sui juga merasakan aura kuat dan berbahaya yang tidak diketahui darinya. Sudah berapa tahun sejak seseorang sepertimu muncul? Anda adalah seorang pria muda dengan potensi terbesar yang pernah saya lihat. Saya ingin tahu hubungan macam apa yang kamu miliki dengan klan Ye. Gadis dari klan Ye itu juga salah satu dengan masa depan cerah di depannya. Ucap orang tua Wuma tersenyum. Kata-kata lelaki tua itu kuat dan tidak terkendali, tetapi King Sui mengerti apa yang dia maksudkan. Dia tersenyum dan berkata, aku dianggap berteman baik dengan klan Ye.
Tidak mudah bagi Nona Ye untuk mendukung klan sendirian. Jika tidak merepotkan, kuharap Tuan Tua juga bisa menunjukkan perhatian mereka di masa depan. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Saya juga tidak akan munafik. Klan Wuma kami akan menganggap Anda sebagai teman baik kami juga. Di masa mendatang, jika Anda memiliki masalah, kami akan menyeberang jauh untuk membantu Anda. Saya juga berharap jika kami membutuhkan bantuan, Anda juga dapat mengulurkan tangan membantu jika itu sesuai kemampuan Anda. Ucap orang tua Wuma dengan serius. King Sui tahu bahwa ini adalah niat sebenarnya Pak Tua Wuma untuk mengundangnya. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa orang tua itu munafik. Mengesampingkan fakta bahwa dia bukan tandingan seluruh klan Wuma sekarang, tidak ada teman abadi, tapi hanya keuntungan abadi. Tidak ada yang mau berteman dengan orang yang tidak berguna karena hal itu akan sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Ini adalah kenyataan. Sederhananya, teman membantu satu sama lain, tetapi sungguh, mereka melakukannya untuk tetap terhubung. Tidak peduli seberapa dekat teman, persahabatan akhirnya akan dilupakan seiring berjalannya waktu jika tidak ada koneksi yang dipertahankan. Ketika masalah terjadi, semuanya akan menjadi kabur seperti kabut. Oleh karena itu, hanya ketika orang-orang tetap berguna satu sama lain barulah mereka terus menjalin kontak menumbuhkan hubungan mereka sampai menjadi keluarga tersumpah. Tuan Tua sama sekali tidak munafik. Saya suka pertukaran seperti itu. Saya mengerti, jika klan Wuma memiliki masalah, saya pasti akan membantu jika saya bisa. King Sui tersenyum dan berkata dengan tulus. Memiliki satu teman lagi membuka satu jalan baru. Dia tentu saja tidak akan menolak undangan dari klan aristokrat yang begitu besar. Luar biasa, ucap orang tua Wuma tersenyum senang. Di pavilion, King Sui dan Pak Tua Wuma berbincang tentang kejadian aneh di dunia. Sebagian besar waktu, King Sui yang mengajukan pertanyaan dan menjawab Pak Tua Wuma. Tidak lama kemudian, seseorang menghidangkan teh untuk keduanya. Minum teh dan mengobrol di lingkungan seperti itu juga merupakan hal yang santai dan menyenangkan. Sore hari, King Sui makan di kediaman Wuma. Dia mengenal banyak orang, kebanyakan anggota inti klan yang sebagian besar adalah keturunan langsung Pak Tua Wuma. Ketika mereka melihat King Sui, mereka juga sangat senang mengetahui seseorang dengan perawakannya. Seorang wanita bahkan menggoda King Sui, mengatakan bahwa jika dia belum menikah, dia pasti akan mencoba dan merayu dia. King Sui awalnya berpikir bahwa orang-orang dari klan Wuma sangat jahat, karena mereka berspesialisasi dalam cacing beracun. Kemudian dia menemukan bahwa mereka tidak seperti apa yang digambarkan oleh rumor di luar. King Sui sekarang percaya bahwa orang-orang dari klan Wuma cukup baik. Orang-orang sebenarnya merindukan persahabatan. Selama seseorang dapat menempatkan diri pada posisi orang lain, kebanyakan orang akan dapat bergaul dengan sangat baik. King Sui berdiri setelah mereka selesai makan. Orang-orang dari klan Wuma tahu bahwa dia memiliki beberapa hal lain yang harus dilakukan, jadi mereka tidak memintanya untuk tinggal lebih lama setelah dia pamit. Beberapa dari mereka mengantar King Sui ke pintu masuk. Setelah melambai pada mereka, King Sui mulai berjalan ke selatan. Dia masih perlu mengunjungi klan bangsawan Tantai, dia akan bisa istirahat setelah itu. Mungkin dia akan mengunjungi Laut Selatan, atau bahkan mungkin pulang. Meskipun dia masih cukup jauh dari klan bangsawan Tantai, King Sui tidak menyewa kereta binatang. Dia juga tidak berlari atau menaiki tunggangan terbangnya. Dia hanya berjalan dengan kecepatan yang dianggap tidak cepat atau lambat. Ada cukup banyak orang yang masuk dan keluar dari jalan Dewa Bela Diri bahkan setelah tengah hari berlalu. Waktu berlalu ketika seseorang tenggelam dalam pikirannya. Sebelum King Sui menyadarinya, manor yang menarik dari klan bangsawan Tantai telah muncul di hadapannya. Tantai Aoyun sudah keluar ketika dia baru saja tiba di pintu masuk. Saudara King Sui, kamu telah tiba, ucap Tantai Aoyun keluar dan memberinya senyum ramah. Saudaraku Aoyun, apa kamu akan keluar? King Sui bertanya sambil tersenyum.
Aku bosan di rumah dan berpikir untuk keluar untuk mencari udara segar sebelum bertemu denganmu. Ayo masuk bersama. Tuan tua telah mengomel mengapa Anda belum datang. Ucap Tantai Aoyun tertawa. Betapa perhatian tuan tua, King Sui berkata sebelum mereka berjalan menuju kediaman Tantai. Ini adalah istana paling mewah yang pernah dilihat King Sui. Faktanya, klan bangsawan Tantai juga merupakan klan terbesar yang pernah dia lihat. Tidak ada di antara kenalannya yang tahu tentang kekuatan sejati klan bangsawan Tantai. Klan bangsawan Tantai mampu berdiri pada posisi yang tidak dapat dijangkau hanya karena Tantai Suan. Wanita itu adalah yang paling banyak didengar King Sui di negara Laut Selatan. Dia adalah seorang wanita yang dikatakan mirip dengan peri. Tidak hanya pria, bahkan wanita pun menyanyikan pujian untuknya tanpa rasa cemburu. Kecemburuan tidak ada lagi ketika ada perbedaan yang begitu besar. Wanita itu sudah jauh melebihi batas orang biasa di hati orang lain. Klan Tantai adalah klan aristokrat tertinggi. Populasi klan mereka jauh lebih tinggi daripada klan Wuma. Selalu ada standar dalam populasi klan aristokrat. Itu juga salah satu syarat penting. Hanya akan ada lebih banyak orang dengan bakat luar biasa di antara populasi tetap, dan ini juga bisa memastikan masa depan garis keturunan klan. Klan dengan populasi kecil bisa binasa dengan mudah. Bagaimanapun, para pembudidaya menjalani kehidupan yang berbahaya. Terlepas dari apakah klan besar, tidak ada pembudidaya yang bisa lolos dari korban tertentu. Oleh karena itu, kependudukan merupakan fondasi dasar. Ada banyak halaman terpisah di dalam manor. Orang-orang dari jenis kelamin yang berbeda dan kelompok umur yang berbeda terlihat berjalan di sekitar manor. Masing-masing dan setiap orang dari mereka berpakaian mewah. Siapapun bisa tahu bahwa mereka adalah bagian dari klan besar dari temperamen bangsawan mereka. Klan aristokrat menjalani kehidupan mewah dan gaya hidup ini adalah bagian dari identitas mereka. Itu adalah pertunjukan yang cukup normal. Itu adalah sesuatu yang dicapai melalui kekuatan, dan tidak peduli dimanapun mereka berada. Meskipun King Sui lahir dari keluarga yang relatif miskin, dia tidak pernah membenci orang kaya atau menyalahkan takdir karena tidak adil. Dia tahu bahwa dunia tidak pernah adil. Jika hidup ini adil, maka tidak ada yang ditakdirkan untuk hidup mewah dan menghabiskan hidup mereka dalam kemuliaan dan kemegahan. Dan beberapa orang lainnya ditakdirkan menjadi pengemis sejak lahir dan menghabiskan hidup mereka sebagai orang yang paling rendah dalam tangga sosial. Jika bayi yang baru lahir sudah menjadi korban ketidakadilan tersebut, apalagi yang perlu dibahas lebih lanjut tentang keadilan. Tidak mungkin semuanya bisa adil. King Sui, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat, ucap Tantai Aoyun tertawa saat mereka berjalan. Oh, kenapa begitu? King Sui menatap Tantai Aoyun dengan bingung. Karena kakak perempuanku akan pulang hari ini. Dia hanya kembali setiap 3 tahun sekali. Tidakkah menurutmu itu kebetulan yang bagus? Tantai Aoyun tampak sedikit bersemangat ketika dia menjelaskan, tetapi dia juga tampak sangat bangga karenanya. Kakak perempuan Anda? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, aku lupa memberitahumu. Namanya Tantai Suan, ucap Tantai Aoyun tersenyum. Meskipun King Sui kurang lebih bisa menebaknya, dia masih terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan wanita yang dikabarkan mirip dengan Dewi. Yang paling dia harapkan adalah menyelesaikan beberapa hal sehingga dia bisa kembali secepat mungkin. Dia telah lama rindu untuk menghabiskan hidup yang damai dan tenang untuk jangka waktu tertentu. Dia telah mengunjungi klan bangsawan Wuma, dan sekarang klan bangsawan Tantai, tetapi dia tidak berharap memiliki kesempatan seperti itu. Dia tidak yakin apakah dia sangat beruntung atau apakah itu hasil positif yang tidak disengaja. Kalau begitu aku pasti sangat beruntung. King Sui tidak keberatan melihat seberapa kuat wanita itu, karena dia sudah ada di sini. Dia telah melihat banyak wanita yang luar biasa cantiknya. Yie Jiange, Di Chen, Di King, Chang Hai Mingyue, Wenren Wu Suang, Hai Dongqing. Lalu ada juga Mingyue Gelou, Huoyun Liuli, Si King Suang, Yu He, King Han Ye,
Su Qing, Gongsun Jianwu dan wanita dari Feng Clan itu. Meskipun tidak mungkin mereka semua adalah wanita dari gambar lukisan kecantikan, mereka sama sekali tidak lebih rendah. Lagi pula, tidak mungkin ke-12 gambar lukisan kecantikan menyertakan semua wanita. Mungkin ke-12 lukisan kecantikan itu hanya kategori, dan setiap keindahan pada lukisan itu adalah yang terbaik dari setiap kategori. King Sui tiba-tiba teringat tentang wanita yang beristirahat di dalam peti mati kristal di istana di bawah danau. Di Chen memiliki keanggunan yang luar biasa, sementara Ye Jianghe memiliki aura dunia lain. Meskipun wanita di peti mati kristal itu menutup matanya, aura yang dia pancarkan sangat mirip dengan Ye Jianghe. King Sui bisa merasakan gelombang aura yang menindas di atasnya. Itu adalah sensasi yang sangat aneh, tetapi dia sepertinya merasakan tekanan besar ketika berada di depannya. Saya pikir dia akan segera kembali. Dia selalu tepat waktu, jadi dia biasanya tiba pada sore hari. Kurasa dia akan muncul 1 jam lagi. Ucap Tantai Aoyun tersenyum sambil melihat ke arah langit. Saat mereka mengobrol, mereka tiba di halaman besar di sayap kiri. Orang tua dari Tantai Klan ada di sana dan tampak sangat bahagia setelah melihat King Sui. Tantai Aoyun juga tersenyum pada lelaki tua itu dan menyapanya sebagai leluhur tua. King Sui sudah tahu bahwa orang tua itu bukanlah kepala klan bangsawan Tantai atau pembudidaya terkuat di antara klan. Tapi garis keturunan Tantai Suan adalah cabang dengan potensi paling besar di klan. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pilar klan bangsawan Tantai, karena dia adalah keturunan langsung dari lelaki tua itu. Beberapa garis keturunan klan Tantai bercabang dari generasi orang tua itu. Orang tua itu memiliki 7 saudara laki-laki dan dia adalah generasi ketiga dari klan bangsawan Tantai. Tantai Suan adalah generasi ke-8. King Sui tidak merasakan sesuatu yang sangat aneh ketika dia mendengar itu, karena orang-orang di sini memiliki umur yang lebih lama. Tidak ada yang aneh selama 8 generasi berbeda untuk hidup di bawah satu atap. Namun, klan besar biasanya memiliki persyaratan yang sangat ketat. Yang luar biasa tidak bisa menikah terlalu dini atau terlambat. Jadi memiliki 8 generasi yang hidup di bawah satu atap dianggap skenario yang sangat normal. Beberapa orang datang berturut-turut setelah mereka menyadari kedatangan King Sui. Ada orang tua, orang paruh baya dan orang muda di antara mereka. Jumlah mereka juga cukup banyak. Namun, King Sui tahu bahwa ini hanyalah bentuk etiket dan juga bentuk penghormatan terhadapnya. Di saat yang sama, dia juga menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dengan klan Wuma. Untuk dapat membentuk hubungan yang baik dengan klan bangsawan Tantai adalah apa yang diinginkan King Sui. Dia tahu bahwa klan Tantai dan klan Wuma mengejar potensinya dan alasan ini sangat normal. Mengapa mereka mengundangnya sebaliknya? Pandangan ke depan seperti ini sangat penting dalam klan besar. Itu juga merupakan teknik. Jika mereka menjangkau mereka yang memiliki potensi lebih awal, hasilnya akan sangat besar di masa depan. Semua orang duduk di bawah paviliun dengan harmonis dan melakukan pembicaraan kecil tentang klan mereka atau beberapa insiden di benua utama. King Sui telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang klan aristokrat Tantai setelah semua obrolan ringan. Meskipun klan bangsawan Tantai masih memiliki leluhur tua di atas mereka, dia tidak benar-benar terlibat dalam masalah klan. Kecuali klan menghadapi bencana yang serius. Kepala klan saat ini adalah masalah ketiga orang tua itu, tapi dia akan segera pensiun juga. King Sui tahu dari percakapan bahwa garis keturunan lelaki tua itu telah menjadi cabang utama klan. Itu pada akhirnya akan menjadi garis keturunan utama sementara anggota keluarga lain yang masih menjadi anggota kunci saat ini, perlahan-lahan akan menjadi cabang tambahan, dan berakhir sebagai salah satu klan eksternal, seperti klan eksternal saat ini dari klan aristokrat Tantai. Klan eksternal adalah semua orang dari klan bangsawan Tantai. Darah klan bangsawan Tantai murni mengalir ke seluruh tubuh mereka. Mereka hanya akan disingkirkan secara bertahap, karena ini adalah kompetisi, jadi eliminasi akan selalu terjadi. Selain itu,
Selama murid yang sangat luar biasa seperti Tantai Xuan muncul di antara klan eksternal ini, mereka dapat segera kembali ke klan internal atau bahkan mengambil alih klan. Kekuasaan dianggap di atas segalanya. Sistem ini merupakan insentif untuk memastikan bahwa klan akan berkembang dari generasi ke generasi. Begitu banyak klan eksternal melakukan yang terbaik dengan harapan bisa kembali lagi ke klan suatu hari nanti. Konsep yang telah diturunkan dari generasi ke generasi adalah bahwa klan adalah yang paling penting, dan kembali ke klan adalah suatu kehormatan. Ini memastikan keajaiban klan tidak akan hilang atau tersesat. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa memang ada cukup banyak aturan dalam klan aristokrat. Mau bagaimana lagi, karena pertumbuhan klan besar tidaklah sederhana, dan sepertinya mereka semua punya cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Dibandingkan dengan klan ini, King Sui merasa klannya sendiri baru saja dimulai. Mereka masih memiliki jalan yang sangat panjang di depan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. King Sui dan orang-orang dari klan Tantai bersenang-senang berbicara satu sama lain. Dia sangat menikmati ini, karena dia bisa belajar dan memahami banyak hal. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal ini karena dia belum mencapai level itu. Seseorang datang dan membungkuk tepat pada saat itu. "Tuan tua, Nona muda telah mencapai jalan Jade Cloud. Dia akan sampai di rumah sekitar setengah jam lagi. Baiklah, kamu boleh pergi." Orang itu membuat suara pengakuan sebelum dia mundur. "King Sui, Suaner kami akan kembali. Aku akan mengenalkanmu padanya nanti." Ucap orang tua itu tertawa kecil padanya. King Sui secara alami tahu bahwa mereka sedang membicarakan Tantai Xuan. Sepertinya wanita ini juga memiliki posisi yang sangat tidak biasa di antara klan Tantai. Karena dia hanya kembali sekali setiap beberapa tahun, itu wajar jika dia kembali dianggap serius. Tentu saja, alasan utamanya masih karena kekuatannya. "Saya akan senang," ucap King Sui sambil tersenyum. Dia tidak memiliki terlalu banyak perubahan dalam ekspresinya. Ini diam-diam mengesankan lelaki tua itu dan orang-orang dari klan Tantai. Biasanya tidak ada yang bisa tetap tenang ini ketika diberitahu bahwa mereka akan melihatnya, apalagi diperkenalkan padanya. Mungkin ini karena dia hanya berada di kota Laut Selatan untuk sementara waktu. Namun, mereka yang telah diundang ke kediaman Tantai kemungkinan besar memiliki pengetahuan tentang latar belakang klan Tantai. Jelas tidak mungkin bagi seseorang untuk tidak mengetahui Tantai Xuan jika mereka tahu tentang klan Tantai saat ini. Mengesampingkan klan Tantai, identitas Tantai Xuan sebagai puncak di antara para pemuda sudah cukup mempesona. Selain itu, dia bukan hanya yang teratas di antara generasi muda. Tuan tua benar-benar diberkati. Keturunan seperti Nona Tantai lebih dari cukup untuk membuat semua orang di sekitarmu sangat cemburu. King Sui melanjutkan setelah kalimat sebelumnya. Ini sebenarnya bukan sanjungan, tapi itu pasti sesuatu yang orang ingin dengar. "Ho, King Sui, kamu juga tidak perlu menjadi rendah hati. Saya pribadi percaya bahwa Anda tidak kalah dengan gadis saya. Meskipun Anda mungkin masih sedikit kurang kendali, saya merasa bahwa Anda akan segera dapat melayang tinggi ke langit." Ucap orang tua itu memberitahu King Sui dengan tulus. "Hahaha, saya berdoa semoga kata-kata keberuntungan tuan tua menjadi kenyataan," jawab King Sui tertawa. "Leluhur tua, aku akan menjemput kakak perempuan." Tantai Aoyun tersenyum pada lelaki tua itu. "Pergilah." Tantai Aoyun pamit sambil tersenyum dan berjalan keluar setelah mendengar jawaban lelaki tua itu. King Sui melihat pasangan yang masih di sini. Pria itu sangat tampan, meskipun dia tampak setengah baya. Bahkan ayah Chang Hai kalah sedikit dibandingkan dengan aura tenang dan lembut yang dia pancarkan, dan bahkan jika dibandingkan dengan penampilannya yang tak tertandingi. Pria itu tidak banyak bicara setelah dia menyapa King Sui sebelumnya, tetapi Tantai Aoyun memanggilnya sebagai ayah selama percakapan. Begitulah cara King Sui mengetahui bahwa mungkin pasangan itu adalah orang tua Tantai Xuan. Tetapi King Sui masih tidak yakin apakah Tantai Xuan dan Tantai Aoyun adalah saudara kandung. Wanita paruh baya itu tidak berpakaian mewah,
Tapi sepertinya dia akan tetap mempesona tidak peduli apa yang dia kenakan. Dia juga tidak bisa menebak usia wanita itu. Pesona dewasa yang dia pancarkan, sosok tubuhnya yang berkembang sangat baik, kulitnya yang cerah dan seperti giok, rambut halusnya yang diikat dengan sanggul tinggi, hidungnya yang lurus, bibirnya dengan sedikit senyuman, dan matanya yang indah sangat indah, menarik. "Ayo kita pindah ke ruang santai," ucap orang tua itu tersenyum lembut. King Sui menyapa yang lain dengan anggukan, dan mereka perlahan berjalan ke ruang tunggu di halaman depan. King Sui menghitung waktunya, mereka harus mencapai halaman depan pada saat Tantai Xuan kembali. Ketika mereka tiba di halaman depan, King Sui melihat dua orang masuk dari pintu masuk. Salah satunya adalah Tantai Aoyun, yang lainnya adalah wanita bercadar. Wanita itu memiliki sosok yang sangat tinggi dan hanya setengah kepala lebih pendek dari Tantai Aoyun. Wanita itu mengenakan gaun putih salju polos. Meskipun lengan bajunya agak terlalu panjang dan menutupi setengah dari telapak tangannya, itu tampak estetika yang harmonis bagi King Sui. Wajahnya sebagian tertutup kerudung putih bersalju. Matanya tidak tertutup, dan King Sui terpana olehnya. Dia membutuhkan banyak tenaga untuk berpaling dari mereka. Itu bukan karena matanya secemerlang bintang di langit. Mereka tidak memancarkan aura dunia lain seperti Ye Jiange. Mereka tidak sedalam Chang Hai Ming Yue. Mereka tidak seunik Di Chen atau anggun seperti Hai Dongqing. King Sui tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Jika dia benar-benar harus mendeskripsikannya, matanya terlihat anggun, luar biasa, sakral, dan sedikit dalam. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat sepasang mata yang begitu indah yang sangat sakral. Dia memiliki gelombang energi aneh di tubuhnya yang membuat seseorang memiliki dorongan untuk menyembahnya. Kakinya yang halus bergerak pelan, dan gerakan di antara langkahnya sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dia adalah seorang wanita yang kecantikannya sudah tak tertandingi bahkan tanpa melihat wajahnya. Kecantikannya ada pada aura dan temperamen yang dia pancarkan. Ini adalah wanita yang tidak kalah sedikit pun dengan Di Chen, Ye Jiange dan yang lainnya. Tidak hanya itu, dia juga sangat kuat sehingga bisa membuat pria merasa rendah diri. Wanita itu mempercepat langkahnya saat melihat begitu banyak orang keluar dari kediaman Tantai. "Leluhur tua, sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak membuat begitu banyak orang keluar. Saya junior, ini tidak pantas." Wanita itu memiliki suara yang sangat mirip dengan Di Chen. Itu merdu dan sakral, tapi suaranya memberikan perasaan yang lebih ringan. King Sui sangat menyukai suara Di Chen meskipun wanita lain memiliki suara yang lebih baik. Masing-masing dan setiap orang memiliki kualitas suara yang berbeda. Mendengar wanita dari klan Tantai ini berbicara memberinya perasaan yang akrab. "Kami kebetulan datang ke sini." Orang tua itu terkekeh. Dari nada suaranya, siapapun bisa tahu betapa bahagianya lelaki tua itu dan betapa dia menyayanginya. "Kakak Xuan, adik perempuan." King Sui tidak tahu bagaimana dia menampilkan dirinya di luar. Setidaknya dia terlihat sangat nyaman di rumah sekarang, sepertinya sangat alami. Dia tidak pernah melepas cadarnya. King Sui menduga itu mungkin karena kehadirannya. Dia menyadari bahwa wanita ini sangat mirip dengan Di Chen sejak dulu. Mereka berdua mengenakan pakaian putih polos dan kerudung. Senyum merekah di wajahnya saat dia mengingat kembali kenangan ini. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia menyadari bahwa dia sangat merindukan mereka. "Xuaner, izinkan aku memperkenalkan junior yang kuat padamu," ucap orang tua itu tersenyum. "Oh, saya cukup penasaran untuk mengetahui siapa yang bisa membuat leluhur tua mengakui kekuatannya." Ada sedikit senyum di mata indah Tantai Xuan saat dia segera mengalihkan pandangannya ke King Sui. Hanya ada satu orang yang tidak dia kenal, jadi orang yang dimaksud secara alami adalah dia. "Xuaner, ini King Sui. Kalian berdua harus saling mengenal." Orang tua itu tersenyum dan membuat perkenalan sederhana. "Bagaimana kabarmu, Nona Tantai? Anda benar-benar ilahi seperti makhluk abadi yang legendaris."
King Sui menyapa sambil tersenyum. Jadi kamu King Sui. Meskipun suara berbeda, Tantai Suan sangat tenang. King Sui bisa melihat kejutan yang melintas di matanya yang indah. Anda tahu tentang saya, Nona? King Sui segera menyadari betapa bodohnya pertanyaannya. Meskipun belum lama sejak dia tiba di kota Laut Selatan, berita tentang dia ada di mana-mana sekarang. Saat aku tiba di kota Laut Selatan, diskusi yang kudengar tentang dirimu yang paling terlibat. Saya tidak berharap untuk bertemu Anda segera setelah saya kembali ke rumah. Mengejutkan mengetahui bahwa orang yang menghancurkan klan bangsawan Istana Timur adalah semuda ini. Tantai Suan berdiri beberapa meter dari King Sui. Mata sucinya sangat menenangkan untuk dilihat, dan dia sangat tenang. Dia tampak sangat ramah, namun juga sangat tidak bisa didekati. King Sui tidak tahu apa yang dia rasakan. Mungkin itu karena dia berada di klan bangsawan Tantai dan diperkenalkan oleh lelaki tua klan Tantai. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa wanita ini dapat dilihat, tetapi tidak diklaim. Setelah mereka bertukar beberapa kata, King Sui berbalik dan tersenyum pada lelaki tua Tantai klan. Nona Tantai telah kembali, saya yakin Anda harus banyak berdiskusi dengannya. Saya tidak akan mengganggu waktu keluarga Anda, ucap King Sui tersenyum berpamitan. Meskipun pria tua Tantai klan dan bujukan Tantai Suan, King Sui masih bersikeras untuk pergi. Pada akhirnya, orang tua itu berkata kepadanya, "Beritahu kami jika Anda akan pergi dari sini. Orang tua ini akan mengantarmu dari negeri Laut Selatan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Tua." Mereka melihat King Sui pergi dari klan Tantai dan menyaksikan siluetnya menghilang ke kejauhan. Orang tua Tantai klan tersenyum, "Suaner, apa pendapatmu tentang pemuda itu?" Tantai Suan sebenarnya cukup penasaran dengannya karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak memiliki banyak reaksi setelah melihatnya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun keengganan ketika dia pergi. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu aneh, dia juga sangat kuat. Ada energi yang tidak diketahui di dalam tubuhnya. Dia pasti orang dengan tekad yang teguh. Tantai Suan menjawab setelah berpikir sejenak. "Baiklah, mari kita tidak membicarakannya lagi. Berapa lama kau tinggal kali ini?" Orang tua itu bertanya sambil berjalan kembali ke rumah bersama Tantai Suan. 3 hari, kurasa, Tantai Suan menjawab saat dia berjalan. Di tempat lain, King Sui kembali ke klan Ye setelah dia pergi dari klan Tantai. Dia seharusnya tidak membungkus kepalanya dengan hal-hal yang melebihi imajinasinya. 3 hari berlalu sebelum dia menyadarinya. King Sui menghabiskan waktunya dengan damai di kediaman klan Ye. King Sui hanya tahu hari ini bahwa klan Ye benar-benar pergi ke kota laut dalam sekali selama beberapa hari terakhir. Orang-orang dari klan Ye yang telah berpartisipasi dalam skema ini juga telah menerima hadiah yang pantas. Beginilah cara masyarakat bekerja sesuai dengan hukum rimba. Klan Ye tegas tentang hal itu, dan King Sui sebenarnya sangat mendukung cara mereka menangani masalah ini. Seseorang harus kejam saat berhadapan dengan orang yang pantas mendapatkannya. Dia menyadari bahwa klan Ye telah melakukannya dengan sangat baik. Semuanya ditangani oleh Ye Guyan. Orang tua Ye Klan biasanya tidak terlibat dalam masalah Ye Klan kecuali jika Ye Guyan secara khusus mencarinya. Tidak perlu mengantar kami pergi. Kita akan melihat sekilas Laut Selatan sebelum kembali. Saat itu, kami akan merepotkanmu lagi untuk 1 atau 2 hari lagi. King Sui, Chang Huya, Fei Wuji, dan Bai Gui berdiri di atas punggung burung api dan memberitahu orang-orang di klan Ye. Berhati-hatilah dalam perjalanan kalian. Ye Klan juga rumahmu, kami menyambutmu kapan saja. Ucap Ye Guyan tersenyum. Cara dia mengatakannya terdengar sangat ambigu. Tetapi karena setiap orang memiliki suasana hati yang sangat berat, tidak ada yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Terima kasih. Kuak, wush, slas. Burung api perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Pada akhirnya, King Sui memutuskan untuk melihat-lihat Laut Selatan.
Karena tidak mungkin dia bisa kembali ke masa sebelum anaknya lahir, dia mungkin juga menikmati Laut Selatan sebelum kembali. Dia tidak tahu kapan dia akan mengunjungi negeri Laut Selatan lagi setelah dia kembali kali ini. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah kembali ke beberapa tempat lagi. Chang Huya dan yang lainnya tampak sangat bahagia. Dengan keinginan mereka terpenuhi, melihat Laut Selatan bukanlah ide yang buruk. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kehamilan si King Xuang dan Ming Yue Gelou. Karena tidak mungkin mereka bisa datang tepat waktu, tidak ada salahnya untuk menunda sedikit lagi. Mereka hanya perlu lebih terburu-buru dalam perjalanan pulang. Laut Selatan dikatakan terletak di bagian paling selatan dari dunia 9 benua, setidaknya untuk saat ini. Tidak ada yang menemukan apapun di sisi selatan Laut Selatan. Setelah 10 hari, King Sui akhirnya melihat Laut Selatan. Air laut membentang tanpa batas. Dia tidak tahu berapa kali bidang penglihatannya melebar. Mendaki gunung dan mengamati lautan adalah aktivitas yang dapat meningkatkan kondisi mental. Ada banyak orang di pantai Laut Selatan. King Sui sudah menyingkirkan tunggangannya sebelum mereka sampai di sana. Mereka berempat berjalan menuju pantai dengan berjalan kaki. Setelah sekian lama tidak melihat laut, semua orang menjadi sangat emosional. Terkejut dengan cakrawala tak terbatas di depan mata mereka, mendesah tentang mistik dan luasnya alam. Gunung dan sungai yang indah, pemandangan ini akan membuat para ahli bela diri yang kuat merasakan betapa kecilnya mereka sebenarnya. Beberapa orang berjalan ke tepi laut. Ombak terus-menerus menghempas pantai, gelombang demi gelombang tanpa henti. Kebakaran dan banjir tidak memiliki belas kasihan. Melihat gelombang raksasa yang mengandung energi tak ternilai, inilah kekuatan alam yang agung. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dengan mengandalkan gravitasi. King Sui memandangi air laut dan tanpa sadar pikirannya mulai terbang. Dia sepertinya merasakan sesuatu, namun dia tidak dapat memegangnya. 5 gelombang berat. King Sui tahu tentang cetakan telapak tangan Buddha raksasa 9 gelombang berat. Serangan 5 gelombang berat saat ini mampu meningkatkan kekuatan serangan cukup banyak. Namun, lebih banyak kekuatan dari 5 gelombang berat adalah faktor amplifikasinya, yang meningkatkan kekuatan serangan berturut-turut. Di masa lalu, ketika dia melepaskan telapak 1000 Buddha, dia baru mencapai 5 telapak Buddha hingga saat ini. Teknik itu sangat kuat, namun batasannya terlalu banyak. Karena konsumsi tenaganya yang besar, diperlukan beberapa waktu persiapan untuk melepaskan 5 gelombang berat. Itu masih berlaku untuk lawan di masa lalu, namun tidak ada waktu untuk bersiap melawan mereka yang akan dia temui di masa depan. Selama ini King Sui telah memikirkan bagaimana cara mempersingkat waktu persiapannya. Ada juga masalah lain yang muncul saat dia menggunakan teknik ini. Jika lawannya terlalu kuat, itu akan berbahaya, karena dia tidak dapat menghentikan gerakan ini saat berada di tengah-tengah fase persiapan. King Sui melihat gelombang yang datang satu demi satu. Di bawah momentum mereka yang melonjak, dia bisa merasakan kekuatan yang akan menghancurkan pertahanan yang paling keras. Aura yang mengesankan di dalam ini akan menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Dia berdiri di tepi laut, tidak bergerak 1 inci pun saat dia terus menatap ombak yang tidak pernah berakhir. Dia merasa tidak mampu memahami konsep tersebut, membuatnya merasa cemas. Chang Huya, Fei Wuji dan yang lainnya memandang King Sui yang linglung dan tahu dia sedang memikirkan sesuatu. Meskipun itu bukan pemahaman, seseorang akan dengan mudah memahami apapun dalam kondisi pikiran ini. Bahkan jika dia tidak berhasil memahami tujuannya, dia masih dapat mempelajari banyak hal. Potensi besar, kekuatan luar biasa. Dia merasa gelombang raksasa di dalam laut tidak memiliki kecepatan yang tinggi. Namun kuncinya adalah kekuatan dan aura yang mengesankan. Ketika kekuatan seseorang mencapai batas absolutnya, jika dilepaskan itu akan cukup untuk merebut nyawa lawannya. Seni dan keterampilan normal mirip dengan ini, karena mereka tidak akan pernah sempurna. Serangan dengan kecepatan umumnya kurang kuat, sedangkan serangan kuat umumnya lambat.
Selain itu masing-masing tentu memiliki batasan yang berbeda. Mungkin, hanya divine art dari legenda yang bisa mencapai kesempurnaan relatif. King Sui memiliki banyak seni bela diri tambahan dan sekarang tidak memiliki gerakan membunuh yang kuat. Dia merasa bahwa cetakan tangan Buddha emas raksasa 9 gelombang berat sama sekali bukan seni bela diri sampah. Seni bela diri ini tidak hanya memiliki hubungan dengan cetakan 1000 tangan Buddha, ada banyak penampakan dari gambar Buddha. Ini membuat King Sui merasa bahwa akan ada beberapa terobosan transformasi dari 9 gelombang besar cetakan tangan Buddha emas raksasa di masa depan. Waktu persiapan untuk 4 gelombang berat lebih lama daripada 3 gelombang berat, dengan 5 gelombang berat memiliki fenomena yang sama. Inilah alasan utama mengapa King Sui mengurangi pemanfaatan langkah ini saat bertemu lawan yang kuat, terutama ketika jumlah mereka banyak. Namun, King Sui mengantisipasi dan mengkhawatirkan terobosannya. Dia mengantisipasi kekuatan dari level berikutnya. Dia juga khawatir bahwa periode penundaan yang mengerikan akan bertambah lebih jauh. Setelah memikirkannya, hal lain tidak masalah jika kekuatannya meningkat. Begitu dia menenangkan pikirannya, dia sepertinya mengerti banyak hal. Seseorang tidak dapat berusaha menjadi sempurna dalam segala hal dan tidak ada gunanya mengejarnya dengan paksa. Membiarkan alam mengambil jalannya, seseorang akan menemukan akhir terbaik ketika waktunya tiba. Ada banyak tenda di tepi pantai, beberapa mewah dan beberapa sederhana. Beberapa di sini untuk menikmati liburan, sementara beberapa di antaranya adalah pembudidaya di sini untuk mencari harta karun di Laut Selatan. Tentu saja ada nelayan yang hadir, menaiki perahu untuk menangkap ikan. Orang-orang ini umumnya pedagang yang mengandalkan penjualan ikan untuk bertahan hidup. Daerah tempat mereka menangkap ikan tidak melebihi 30 km dari garis pantai. Daerah ini dianggap sebagai wilayah aman di Laut Selatan. Keluar dari wilayah ini akan muncul binatang buas laut yang ganas dan binatang iblis. Tentu ini benar bagi kebanyakan orang pada umumnya. Selama seseorang adalah ahli Siantian, seseorang akan dapat dengan bebas mundur dalam jarak 100 km dari garis pantai. Tentu saja, tidak ada yang mutlak untuk semuanya. Berbalik, King Sui melihat ke arah 3 orang yang berdiri di tempat yang agak jauh darinya, tanpa henti mencegah orang mendekatinya. Sambil tersenyum tipis, dia berjalan mendekat. Ketiga orang itu melihat King Sui berjalan dan tahu bahwa tidak ada yang salah sekarang dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Selama periode waktu ini mereka telah mengucapkan banyak kata baik. Orang bisa langsung tahu bahwa mereka adalah kultivator dan dengan demikian banyak orang akan mengerti. Pertama karena tidak ingin mencari masalah dan kedua karena sikap mereka yang sangat baik. Bagaimana? Tanya Chang Wuya sambil tersenyum. Saya pikir kita harus tinggal di sini selama beberapa hari. Guru tua dan para paman bisa berjalan-jalan di sekitar area ini. Sedangkan bagi saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan hal-hal yang akan membantu saya, jawab King Sui setelah memikirkannya. King Sui meninggalkan iblis sabel dan Raja Babi Ngepet di belakang, karena mereka seharusnya dapat menyelesaikan masalah kecil yang mungkin timbul. Cukup bagus untuk mendirikan tenda di dekat sini, karena tidak ada banyak binatang iblis di garis pantai. Raja Iblis Babi Ngepet tidak mencolok, seperti untuk iblis sabel beracun, bahkan kurang begitu. Hanya setelah melakukan ini King Sui merasa lega. Dia berpikir untuk pergi ke lokasi yang sedikit lebih terpencil untuk berlatih untuk sementara waktu. Meskipun dia telah memberitahu mereka bahwa itu hanya untuk beberapa hari, dia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Hanya dengan membiarkan mereka bersantai di tempat ini dia akan merasa lega. Sekarang sudah tengah hari dan King Sui berencana menemukan pulau kecil tak berpenghuni di kedalaman Laut Selatan. Dia ingin melatih telapak tangan Buddha raksasa 9 gelombang berat untuk sementara waktu untuk melihat apakah idenya bisa berhasil. Pantai dipenuhi dengan cangkang dari semua warna, yang terlihat sangat indah. Tidak ada yang mengambilnya, karena jumlahnya terlalu banyak. Terlepas dari itu,
King Sui membungkuk dan mengambil beberapa yang sangat cantik dan melemparkannya ke alam Valet Jade Immortal. Pasir di sekitar kolam di alam Valet Jade Immortal selama ini kosong tetapi dipenuhi kura-kura. Sekarang, ada cangkang warna-warni yang segera menyebabkan seluruh kolam tampak menyala. Orang-orang di sepanjang pantai dibuat bingung oleh King Sui yang mengambil cangkang itu. Pada umumnya hal-hal seperti ini hanya dilakukan oleh anak-anak, karena hanya anak-anak yang tertarik pada hal-hal yang tidak berharga tersebut. Padahal, cangkang itu adalah bahan obat, karena bubuk yang terbentuk dari cangkang yang dihancurkan bisa menahan pendarahan. Namun ada cangkang yang baik dan yang buruk di dalam keseluruhan lahan. Ada yang bagus di antara yang tak terhitung banyaknya di pantai, namun mereka masih agak jarang dan tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Melihat laut selatan yang tak terbatas, Gunung Putuo, Istana Raja Laut dan Hutan Bambu Ungu, ketiga sekte ini semuanya berada di laut selatan. King Sui tahu bahwa mereka pasti berada di kedalaman laut selatan. Pada hari kedua, setelah sarapan, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Memasang burung api, dia terbang menuju kedalaman laut selatan. Dia ingin menemukan pulau terpencil dan terpencil karena terlalu banyak orang di sekitar pantai. Selain itu, pelatihan di pantai sangat tidak cocok. Yang paling tidak kurang dari laut adalah pulau-pulau dan pulau di kedalaman laut selatan pada dasarnya adalah pulau-pulau terpencil. Secara alami, ada beberapa orang yang tinggal di pulau-pulau besar itu. Orang-orang ini kebanyakan terasing dari dunia dan menjalani kehidupan sebagai nelayan. Adapun mengapa mereka memilih melakukan itu, ada banyak sekali alasannya. Bagaimanapun, ini adalah kedalaman laut selatan. Ada beberapa orang yang hidup selama beberapa generasi. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari laut tanpa batas ini. Apalagi pulau-pulau ini tidak kecil, masing-masing memiliki budaya dan hierarki masing-masing. Ukuran pulau-pulau ini bervariasi dari satu kota ke banyak kota, dengan populasi mereka setidaknya mencapai jutaan. Ini cukup bagi mereka untuk memiliki pemerintahan sendiri, namun mereka umumnya tertinggal di belakang dunia 9 benua. Selain itu, beberapa di antaranya adalah tempat berkumpulnya para bajak laut. Orang-orang yang tidak mampu membangun pijakan di dunia 9 benua akan melarikan diri ke pulau-pulau terpencil ini. Lambat laun, setelah jumlah orang mencapai skala tertentu, pulau itu akan berubah menjadi tempat berkumpulnya bajak laut, sebelum sebuah organisasi terbentuk secara spontan. Selain kedua situasi itu, ada ahli yang hidup dalam pengasingan. Mereka lelah dengan segala hal di dunia sekuler, namun mereka tidak ingin mati. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menemukan tempat tak berpenghuni untuk tinggal, karena sebagian besar tempat tak berpenghuni terletak jauh di dalam pegunungan atau pulau-pulau terpencil. Pulau tak berpenghuni hanyalah istilah umum. Pulau yang tidak ada penduduknya dianggap pulau tak berpenghuni, namun geografi pulau tak berpenghuni secara umum jauh lebih baik, dengan pegunungan dengan sungai dan hutan. Ketika orang-orang yang tinggal di pengasingan tidak ada yang bisa dilakukan, mereka akan makan hewan liar dan mengamati pemandangan. Bergaul dengan burung dan binatang agak menyenangkan, karena orang yang memilih untuk hidup dalam pengasingan tidak akan merasa kesepian. Menambahkan kecepatan burung api dengan langkah lintas benua, dia bisa langsung melakukan perjalanan 100.000 km. Setelah terbang selama setengah hari, dengan kecepatan burung api saat ini, King Sui telah bertemu dengan beberapa pulau dengan berbagai ukuran. Semuanya adalah pulau nelayan kecil dengan beberapa orang normal yang tinggal di sana. Orang yang benar-benar lahir di pulau-pulau ini mungkin tidak tahu bahwa ada manusia yang tinggal di luar pulau. Dari langit, pulau itu memiliki bentuk yang tidak beraturan. Dari utara ke selatan itu sekitar 100 km, sementara itu 2 kali lebih besar dari timur ke barat. Namun itu sudah dianggap sebagai pulau yang khas. Melihat ke arah cakrawala dari pulau ini, orang tidak bisa melihat pulau lain. Sepertinya hari ini akan segera berakhir, King Sui memutuskan untuk singgah di pulau ini. Lagi pula, meskipun pulau ini tidak besar,
Orang-orang di dalamnya adalah yang paling sedikit, dengan hanya beberapa desa di dalam daerah dataran tinggi di tengahnya. King Sui tidak ingin membuat orang-orang di pulau itu khawatir, namun dia tidak tahu apakah mereka telah melihatnya. Penglihatan orang normal sangat terbatas dan tidak akan bisa melihat King Sui dan burung api kecuali mereka telah berkultivasi. Ia memilih tempat di ujung barat, karena di sana ada bukit yang dianggap tidak terlalu tinggi. Sebenarnya, bentuk pulau itu seperti pedang berbentuk salib, dengan jarak dari utara ke selatan lebih dari 2 kali lipat dari timur ke barat. Bukit itu tingginya 3 hingga 400 meter dan orang bisa mendengar suara jernih percikan air laut di sepanjang pantai. Suara ini membuat King Sui merasa emosional, dengan inilah alasan dia memilih tempat ini setelah melihatnya dari udara. Bukit itu pada dasarnya telah menyebar dari utara ke selatan pulau, bahkan berlanjut cukup jauh ke dalam air. Melihat ke barat, King Sui mulai berjalan menuju bukit, yang memiliki kemiringan 45 derajat. Puncak bukit itu kira-kira setinggi 1000 meter dan memiliki beberapa pohon pinus di atasnya. Ada juga vegetasi yang lebat dan subur, setiap tanaman penuh dengan vitalitas. Tanah dipenuhi banyak pecahan batu dan bebatuan yang sangat sulit untuk dipindahkan oleh orang biasa, karena ketajaman dan ukurannya setidaknya berukuran 1 meter kubik. Setiap orang biasa akan merasa sulit bahkan untuk berjalan ke tempat seperti itu, karena seseorang akan tertusuk dan dipotong jika tidak berhati-hati. Melanjutkan berjalan ke sisi lain, itu juga memiliki tingkat kemiringan yang sama, namun terus sampai ke bawah. Itu bahkan telah meluas ke tingkat yang lebih rendah dari sisi lain, jika tidak pulau ini sudah akan tenggelam. Ombak yang bergelombang dari laut tak henti-hentinya menerjang tepi tebing yang miring ini, menyebabkannya terkikis hingga menjadi mengilap mirip cermin. Melihat permukaan batu yang halus, aliran ombak menyerang, menyebabkan dia merasa senang. Dia sangat puas dengan wilayah geografis di sini, dan suara ombak yang menghantam permukaan batu. Hanya ada suara ombak yang keras menghantam pantai di sini. Melihat ombak besar yang tingginya ratusan meter, dia merasa aura yang luar biasa membuatnya terengah-engah. Klang! King Sui mengeluarkan pedang biduk dan secara bertahap berjalan ke bawah. Dia perlahan masuk ke laut. Air laut yang mendingin menyebabkan kesadarannya menjadi lebih gesit. Dia perlahan mengedarkan energinya, bekerja untuk mencapai terobosan. Mengacungkan pedang. Pedang gelombang kelima. Wush! Pedang biduk King Sui melambai, melepaskan gelombang pedang Ki yang sederhana namun kuat, menghantamnya ke arah gelombang besar yang datang ke arahnya. Duar-duar-duar, serangkaian suara yang dalam terdengar. King Sui didorong mundur oleh serangan balik kekuatan dari pedang gelombang kelima. Meskipun dia tidak terluka, dia tampak kacau balau. Kekuatan alam tidak terbatas. Setelah bangun, King Sui memikirkannya dan sekali lagi menuju ke bawah. Yang terjadi selanjutnya adalah dia didorong mundur berkali-kali. King Sui telah mencoba menahan tubuhnya di bawah air terjun dan tubuhnya tidak diragukan lagi kuat. Namun, sebelum kekuatan besar, dia masih terlihat sedikit lemah. Terbalik berkali-kali, berdiri berkali-kali. Setiap kali King Sui terlempar kembali, dia akan mendapatkan sesuatu. Untuk bisa menggunakan 5 gelombang dengan baik, dia harus bisa merasakannya. Karena itu, ketika King Sui mendengar tentang Laut Selatan, dia tiba-tiba memikirkan ide ini. Ketika dia pergi ke negara Laut Giok sebelumnya, itu adalah laut pedalaman. Biasanya sulit untuk menemukan tempat yang bagus dan cocok. King Sui menghargai kekuatan dari gelombang besar dan kemudian perlahan merenung. Dia kemudian mencoba berulang kali sampai bulan menggantung tinggi di langit sebelum dia mundur ke hutan pinus di puncak gunung. Memasuki alam Valet Jade Immortal. Setiap kali dia memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui akan merasakan kepuasan yang kuat. Ini adalah tempat yang tidak diketahui orang lain, tempat yang benar-benar aman. Semuanya di sini adalah miliknya. Ada banyak harta surgawi dan duniawi dan tidak peduli di wilayah mana dia pergi, dia akan merasa aman. Selain itu, ada sekelompok binatang iblis yang kuat mengikutinya.
Dia memiliki cukup banyak tambahan baru ke alam Valet Jade Immortal, tetapi untuk beberapa item, jumlahnya terlalu sedikit. Karena itu, dia belum bisa menyimpan sebanyak itu. Buah persik keabadian dan buah vermilion adalah dua contoh. Gloomy Wood 1000 tahun sudah berada di puncak seseorang dan tumbuh dengan kuat. Saat dia berjalan mendekat, dia akan merasakan kekuatan pendinginan yang lemah. Itu tidak tinggi, tapi memberi seseorang perasaan kokoh dan kuat. Kayu yang sifatnya yin, King Sui masih belum tahu untuk apa itu bisa digunakan. Untuk menempa harta, ketika seseorang memiliki kayu yang suram, inti binatang iblis, dan harta yang berumur bertahun-tahun atau memiliki atribut ekstrim akan membawa perubahan untuk menempa harta karun. King Sui tidak terlalu yakin dengan tingkat keberhasilannya. Namun, memikirkannya, peluangnya seharusnya tidak tinggi. Selain itu, dia juga tidak yakin harta karun apa yang bisa dia buat. King Sui melihat 1000 tahun Gloomy Wood dan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah itu akan berbunga dan berbuah. Namun, sejauh ini, belum ada tanda-tanda akan terjadi. Selain itu, apa untungnya jika itu berbunga atau berbuah? 9 kelopak bunga teratai di kolam tampaknya telah mencapai batas, dengan batang yang sangat kuat dan telah menutupi permukaan kolam. Bunga teratai telah memberi alam Valet Jade Immortal aura surgawi dan aura murni dan ilahi, membuat lingkungan memiliki perasaan nyaman. Setelah keluar dari alam Valet Jade Immortal, sekarang, hari masih larut malam, dengan bintang-bintang menggantung di langit. Bulan yang cerah juga tergantung tinggi di langit dan hal-hal di sekitarnya dapat terlihat dengan sangat jelas. Di desa yang jauh, masih ada beberapa keluarga dengan cahaya lampu yang menyala. Sepertinya mereka belum tertidur. Dia tiba-tiba teringat pada pancing emas murni miliknya. Karena dia tidak ada hubungannya sekarang, dia mungkin juga mencoba memancingnya dan melihat bagaimana peruntungannya. Setiap kali pancing emas murni digunakan, itu akan membawa manfaat yang luar biasa bagi King Sui. Karena itu, ketika dia memikirkannya sekarang, dia merasa gelisah. Bukan karena pancing emas murni bisa memancing barang bagus dimanapun tempatnya. Prasyaratnya adalah harus ada barang bagus di daerah itu. Pancing emas murni hanya akan sangat meningkatkan kemungkinan bahwa sesuatu yang baik akan ditangkap. Jika tempat yang dia tangkap tidak memiliki barang bagus, maka tidak mungkin dia bisa mendapatkannya. Ini adalah Laut Selatan dan meskipun bukan di titik terdalam, itu layak. Karena itu, King Sui memutuskan untuk mencobanya. Jika terlalu dalam, King Sui tidak akan berani mencobanya. Bahaya di air lebih besar daripada di darat dan binatang iblis juga lebih kuat. Meskipun dunia 9 benua memiliki hamparan daratan yang luas, itu masih jauh untuk menandingi luasnya Laut Selatan atau Laut Timur. King Sui mencari tempat dan mengeluarkan pancing emas murni miliknya. Di sini, King Sui tidak akan takut dia akan memancing binatang iblis yang lebih kuat darinya. Bagaimanapun, pada jarak ini, binatang iblis yang sekuat itu tidak akan muncul. Alasan lainnya adalah masyarakat yang tinggal di pulau ini dapat hidup dengan aman. Memancing menguji kesabaran seseorang. King Sui merasa bahwa tingkat kesabarannya dapat diterima. Apalagi dengan pancing emas murni, mustahil baginya untuk tidak bisa menangkap apapun. Hanya ada satu hal, tampaknya pancing emas murni belum pernah memancing sampah sebelumnya. Waktu berlalu perlahan dan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa pun berlalu. Pancing King Sui tidak bergerak sedikit pun. Namun, ini normal. Itu juga karena klan bangsawan Istana Timur telah dimusnahkan sehingga King Sui dalam suasana hati yang sangat baik, sehingga dia menikmati kedamaian ini yang tidak sering datang. Pancingnya bergerak. King Sui dengan cepat menarik pancing emas murni karena terkejut. Crimson Cup. Dia tidak kecewa atau senang, atau lebih tepatnya, hanya sedikit senang karena tidak semua orang bisa menangkap sesuatu seperti ini. Crimson Cup adalah sejenis ikan mas dan sangat lezat. Selain itu, ada kegunaan lain, yaitu untuk memperkuat kemampuan seksual laki-laki.
Tidak setiap kultivator bisa unggul dalam seks, tetapi mereka umumnya sedikit lebih kuat dari orang biasa, terutama orang yang temperamental. Ketika mereka memperkuat tubuh mereka, ginjal dan organ dalam lainnya juga akan diperkuat, dan dengan demikian kemampuan seksual mereka juga menjadi lebih kuat. Namun, ada juga orang yang terlalu memanjakan seks dan menggunakan jamu yang kuat. Seiring waktu berlalu, bahkan pembudidaya yang kuat pada akhirnya akan kehilangan kemampuan seksual mereka. Oleh karena itu, meskipun Crimson Cup ini panjangnya hanya sekitar 30 cm, ia bisa mendapatkan 100 tael emas di luar. Bahkan mungkin ada orang yang mau membayar 1000 tael emas untuk itu. King Sui tersenyum dan melemparkannya ke kolam di alam Valet Jade Immortal. Kolam itu sekarang dipenuhi dengan berbagai jenis ikan langka. King Sui kemudian melanjutkan memancing, menganggapnya sebagai bentuk relaksasi. Ketika hari itu tiba, itu akan menjadi hari yang melelahkan. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Setiap hari terasa sangat memuaskan. Jalan seni bela diri tidak hanya sulit tetapi juga sepi. Itu membutuhkan hati yang kuat dan tekad yang kuat. Jika tidak, bahkan seorang jenius hanya akan sia-sia. 15 menit lagi berlalu dan Joran bergerak lagi. King Sui meraihnya dengan erat dan melemparkannya ke atas. Dia tercengang. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia bisa memanggil namanya hanya dalam satu tampilan. Rumput singa berkepala 9. Panjang benda itu hanya 1 kaki, dan seluruhnya berwarna merah tua. Sekilas, itu seperti singa yang menyala tapi dengan 9 kepala kecil. Ini adalah tanaman dengan akar dan cabang yang lebat. Itu terlihat sangat nyata dan jauh lebih baik daripada hal-hal lain yang disebut orang seni. King Sui sangat senang karena ini adalah salah satu ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil penguatan Ren Meridian. Dia tidak menyangka akan mendapatkannya di sini karena dia tidak akan pernah mengira bahwa rumput singa berkepala 9 merah ini benar-benar tumbuh di dalam air. Dia sekarang hanya kekurangan beberapa item. Namun, King Sui merasa bahwa dia mungkin masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan semuanya. King Sui juga penuh dengan antisipasi untuk alam Valet Jade Immortal untuk ditingkatkan. Mungkin ada beberapa harta karun yang kuat yang muncul. King Sui terus memancing saat langit mulai menyala. Dia menangkap 2 lagi Crimson Cup dan 2 kepiting. King Sui berencana makan salah satu ikan hari ini karena rasanya enak. Dengan rumput singa berkepala 9 itu, King Sui merasa puas. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu memancing di sini setiap hari mulai sekarang. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan beberapa harta, tetapi waktu yang dihabiskan juga akan sia-sia bahkan jika tidak ada lagi. Meluncurkan tinjunya, berdiri di permukaan batu yang miring dan halus ini, dia menghadap ke timur dan melambaikan tangannya. Dia tidak berlatih dengan kecepatan tinggi tetapi sangat serius. Ketika King Sui mempraktikkan Tai Chi-nya sekarang, dia tidak lagi meminta apapun tetapi membiarkannya mengalir secara alami dengan hatinya. Ini juga sesuatu yang baru-baru ini dipahami King Sui. Dao datang secara alami dari hati. Pedang gelombang kelima. Hari baru dimulai dan King Sui terus didorong mundur oleh banyak gelombang besar. Kekuatan luar biasa datang dalam banyak gelombang berturut-turut tanpa henti. Setelah King Sui menangkis gelombang pertama, masih akan ada gelombang kedua, ketiga, sampai King Sui kehabisan kekuatan dan ditampar ombak sampai ke tebing batu. Namun, King Sui sangat bahagia. Dia tahu bahwa dia menemukan metode yang tepat. Meskipun dia tampak dalam keadaan menyedihkan, dia telah memperoleh lebih banyak wawasan tentang esensi gelombang dan telah memahami hal-hal baru yang belum dia ketahui sebelumnya. Pengalaman adalah sesuatu yang harus diakumulasikan secara bertahap. King Sui memahami teori ini dan karenanya tidak terburu-buru. Dia dengan tenang berkultivasi di sini, tidak meminta terobosan tetapi hanya berharap untuk mempelajari beberapa hal yang belum dia ketahui sebelumnya. Ini akan menjadi kesimpulannya. Mengayunkan pedangnya. Bum-bum. Serangkaian suara bentrokan terdengar dan King Sui kemudian didorong kembali ke dinding tebing lagi.
Teknik pedangku sekarang jauh lebih kuat. King Sui sangat gembira saat mengetahui bahwa kekuatan pedang gelombang kelima telah meningkat cukup banyak. Atau lebih tepatnya, itu menjadi lebih ringkas. Itu seperti bagaimana tekanan bekerja. Di masa lalu, dia mungkin perlu turun dengan seluruh kakinya, tapi sekarang, dia melangkah dengan ujung jari kakinya. Meskipun kekuatan dan tekanannya tidak seperti sebelumnya, sekarang jauh lebih efektif. Fokus pada kekuatan dan pada konsentrasi. King Sui tersenyum. Dia memahami hal-hal baru sekali lagi. Jalan seni bela diri tidak pernah berakhir. Ini adalah alam kebenaran lainnya. Sepertinya skill pedangnya dan kehebatan skill menyerang lainnya bisa ditingkatkan cukup banyak. Di bawah kondisi memfokuskan perhatiannya, kekuatan serangannya bisa meningkat sekitar 20%. Hal yang sama juga berlaku untuk kemampuan pertahanan tubuhnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur.